I-nya panjang. Easy. Boleh. Di sini kami ingin mendemokan sistem kami. Jadi di mana jadi ketika yang samping boleh. Jadi ketika SP32-nya berhasil terhubung ke WiFi dengan konfigurasi yang telah dikompil dan diupload, dia bakal mengirimkan notifikasi ke bot Telegram. Jadi bot Telegram ini nanti diambil token IPA-nya, lalu disambungkan melalui SP32-nya. Nah, jadi halo. Jadi ada beberapa menu yang kami siapkan untuk ini tampilan untuk menu admin. Ini tampilan dulu ya. Tampilan untuk menu adminnya, dan ini contoh untuk tampilan di usernya. Jadi di user itu hanya ada dua menu, panduan dan mengecek status loker mana yang kosong. Nah, jadi hanya cuma dua itu aja. Kalau untuk di user, sedangkan di admin bisa mengelola data yang ada di Firebase. Jadi di sini ada banyak menu, sama-sama bisa cek status juga. Panduan kan mana tahu adminnya lupa caranya. Mana tahu. Ya, siap. Ini daftar user. Coba mana? Ini coba kita tambahkan sabar tuh. Saat diklik dia akan muncul chat baru dan kartunya baru di tap, langsung dicek dan terdaftar. Di sini kita disuruh masukkan nama dengan formatnya nama, koma, lalu name. Di sini coba buat Yuda Nanang. Siap. Yuda. Baru admin mengirimkan. Yuda Nanang ini otomatis yang menggunakan kartu tadi yang baru di tap sudah terdaftarkan. Jadi kalau dilihat melalui menu list user, dia akan mengambil data dari Firebase. Di sini ada user terdaftar Yuda Nanang dengan NIM sekian. Siapa Yuda Nanang? Enggak, belum lihat. Nah, terus untuk menu override ini nanti aja pas ketika udah udah ada yang masuk ke lockernya, tab yang ini. Nah, itu untuk kartu si Sawir tadi yang udah terdaftar. Jadi ini coba dibagi dua aja ke apanya. Ini yang sebelah kanan ini adalah tampilan real time database. Real time database yang nanti dimana ketika apapun kegiatan, ini contohnya di log, apapun kegiatan yang ada dalam locker ini akan tercatat otomatis di sini, mulai dari loker-lokernya, aktivitas maupun usernya. Coba tebak. Agak lama ya. Ini memang agak lama ya, memang agak delay ya, kamu juga nggak tahu kenapa. Kurang sesajen. Sudah. Akan berbunyi 1 bit. Di situ ada fase 2. Berarti nanti ketika di tab masuk ke fase 2. Fase 2 yang tadi dia bakal mengunci kembali. Jadi ada aktivitas user di sini. Nah, ini tandanya ada user yang sedang mengakses lockernya. Nah, coba, berarti kan itu tadi locker posisi terkunci. Di tab sekali dan di bot Telegram admin ada laporan bahwasanya Sawir membuka locker nomor 1. Ya, tapi
Apa? Cobalah masukkan barang apa aja situ. Misalkan. Itu pakai ayam itu. Tuh. Korek sama Ah, bisa ya. Masukkan. Bisa dingin nggak Pak? Masuk Bisa. Bisa. Polokernya polokernya kerja apa? Lalu di tab kembali untuk mengunci. Lama. Ya, Bisa. Woi, kamu garasi sini ya, kamu garasi sini, kamu diam. Firebase akan membaca tab kedua yang berarti dia mengunci. Jadi di sini nanti dia ketika di tab akan masuk ke fase 3 atau tab yang ketiga. Tab yang ketiga membuka kembali tab ketiga, Pak. Aduh, lama ya. Sabar ya. Apa nih? Jadi Ya karena bolak-balik prosesnya. Ya. Kami ya udah jauh. Udah agak lama lagi, Pak. Setengah jam. Enggak lah, nyampe. Enggak. Dulu. jangan lupa tap-tapnya guys. Aduh, lama sekali nih. Ada. Buka ke mobil. Hah? Wifi mana? Ini Paspor. harusnya ini wifi nih. Jelas Nah, ini berarti yang tadi Nata melakukan tab yang ketiga. Tab yang ketiga itu berarti dia membuka kembali user mengambil barang yang ada di dalamnya. Berarti misalkan user dari perpustakaan dia sudah mau pulang, jadi barangnya diambil. Nah, dikeluarkan, baru ditutup kembali dan di tab terakhir untuk mengunci. Dan otomatis yang tadi ada aktivitas user di atas ini dia akan hilang karena tidak ada user yang aktif lagi. Dan itu udah terkunci. Oh iya, tadi belum cek statusnya. Coba aja bisa nggak? Oke, baik, penamaan sedikit teman-teman. Jadi setelah kami kulik-kulik lagi kenapa proses kami ini dia begitu delaynya panjang, karena pertama kami masih menggunakan ISP32 yang ibaratnya masih jadul karena masih menggunakan mikro, bukan Type C. Jadi dia statusnya itu kartu ini dibaca oleh RFID, masuk ke ISP32. ISP32 dia melempar dulu ke real-time database. Makanya pas kita tap di real-time database ini dia muncul status user itu. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke ISP32. Baru di ISP32 ini melempar lagi ke Telegram. Makanya prosesnya itu dia terjadi bolak-balik. Kemudian faktor jaringannya juga. Jadi kami tes waktu itu menggunakan wifi yang cuma kapasitas 10 Mbps, dipakai beberapa orang agak lambat dibandingkan dengan hotspot pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa prosesnya agak lama, ya karena itu tadi ISP kami jadul. Kenapa jadul? Ya kembali lagi biaya dan faktor lainnya. Kemudian prosesnya panjang karena dia saling melempar, faktor wifi ya juga. Ya, guys, sama. Coba itu buka yang sampai 2 kali itu untuk ngecek status locker ya. Sampai itu ya, sampai dia ini. Sampai soalnya dia kenapa lama, karena ini dia real time dan dia juga menulis. ISP-nya dia memberikan perintah untuk menulis aktivitas user. Apa nih? Bisnis. Itu mau siapa sih sebenarnya? Oh dari tadi? Enggak, kan sering Pak muncul di laptop kami muncul. Tab satu lagi. Entah mau siapa. Iya, tab satu lagi. Mana dia? Tidak muncul. Sabar. Enggak, paspor. Tab lagi. Kayaknya apa? Berat kali. Atau kan ada tulisan tempel listrik juga. Enggak, gara-gara tulisan kawin. Nah, berarti ini kan Nata sudah tab yang kedua. Tab yang kedua berarti tadi user membuka kotak kosong lalu menguncinya kembali setelah memasukkan barang. Jadi
posisi lockernya itu terisi. Jadi kalau kita cek statusnya di sini ada aktivitasnya. Locker 1 berarti kita lihat yang locker 1 ini apa ini beda kali. Nah, di sini informasinya locker 1 terisi. Kerja. Warna merah. Kerja. Terisi. Kerja. Ya. Iya betul. Nggak salah, cuman beda tempat. Nah, untuk yang locker lainnya masih kosong. Nah, jadi dia ditandai dengan sementara ini merah hijau ini. Nah, untuk menu override ini adalah menu antisipasi yang hanya dimiliki oleh admin. Jadi ketika si Sawir, kan tadi UID ini beratasnamakan Sawir, dia kehilangan kartunya. Jadi Sawir harus melapor ke admin, lalu admin memvalidasi bahwasannya itu betul nggak punya Sawir kartunya yang hilang. Bisa untuk mengetahuinya bisa melihat di ini di aktif user ini. Nah, jadi kan posisinya masih terisi, jadi otomatis usernya masih aktif. Ya di sini bisa lihat juga. Ini UID dari kartunya. Nah, setelah admin memvalidasi data Sawir bahwasannya ini betul lockernya, isi barang yang dalam locker saat itu barangnya Sawir. Di sini admin bisa memakai menu override. Override ini bobol paksa. Di bobol paksa. Jadi menu override dibobol, pilih locker yang mana karena di sini kami cocok hanya 4 dulu. Jadi di sini menunya hanya 4 dan pilih locker 1 yang diisi oleh si Sawir tadi. Coba cek Pak, terbuka nggak? Lokernya terbuka. Bisa nggak di-hack nih? Hah? Bisa nggak di-hack? Nggak dulu, selesai. Oh iya, siap. Tapi dia nanggepin lah. Ya pula ya. Lalu setelah dicek status lagi, kan ini berarti udah dibobol paksa ini. Gara-gara si Sawir. Statusnya pun berubah. Yang awalnya terisi, setelah dia di override atau dibobol, dia statusnya menjadi kosong lagi. Nah, baru Sawir itu bisa mengambil barang-barangnya. Jadi nggak perlu nangis. Tadi sih anime. Mana? Mungkin cukup sekian dulu. Jika ada kritik, saran, pertanyaan dari kawan-kawan semua, silakan. Oh, mak langsung.